Oh, jadi ini yang katanya SUV-nya motor. Oh, emang ini yang katanya motor keren banget. Ini perasaan biasa aja deh. Apanya yang dirubah sih? Emang iya warnanya keren banget. Daripada bertanya-tanya, mari kita ulas saja. Oke, kita mulai saja. Oke, ini adalah Honda ADV 160 yang terbaru dan ini kebetulan dia tipe yang tertingginya yang kemarin memang ramai banget sampai di apa ya, dipajang-pajang di IMOS kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dirubah dari motor ini? Memang kalau terlihat dari tampak luarnya, kalau kita lihat dari jauh itu sama sekali kayak nggak ada yang dirubah sih kelihatannya. Tapi nyatanya pasti Honda melakukan sebuah perubahan ya yang mewah lah tentunya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita lihat dari warnanya dulu. Ini warnanya itu bisa dikatakan kalau kita ngomong bahasa bahasa orang biasa ya. Ini kayak warna brown-brown gitu. Cuma ada apa ya? Ada efek-efeknya. Dia nggak matte tapi glossy. Ini kalau kena cahaya jelas banget ya. Jadi hampir mirip cenderung ke magnesium. Kalau bahasa secara sistem dia sebutannya itu SUV matte brown gitu ya. Pokoknya SUV brown gitu nyebutnya. Nah, terus apa aja sih sebenarnya yang dirubah dari motor ini yang digadang-gadang jadi SUV-nya motor? Haha. Ya wis, kita lihat dari sisi depan dulu aja. Dari sisi depan kalau ngomong dari atas ini masih anu ya, masih pakai andalan yang lama. Dia windshieldnya ada adjustable-nya, adjustnya di samping sini tuh. Nah, mukanya tambah kelihatan serem tuh dengan paduan warna yang sangat-sangat indah. Ini ya warnanya ini ketemu hitam glossy. Nih bagian mukanya kayak gini, lampu depan kayak gini ya hampir nampak seperti tidak ada perubahan, tapi kalau kita lihat dari lekukan-lekukan ini sedikit beda ya. Nih sampai sini aja udah beda nih. Tuh tuh bagian depan kayak gitu clear banget, hanya ada satu hiasan di sini. Ini ada tanda HSTC-nya. Oh yes, pokoknya fungsinya sudah kalian tahu ya, fungsinya untuk cengkraman roda lebih mencengkram gitu ya, anti slip lah intinya kayak gitu. Di sini dipasang kayak gini. Kalau ini hanya ada di tipe ABS kalau nggak salah ya. Nih di sini hanya ada hiasan tulisan ADV. Nih turun ke bagian bawah. Ini shocknya keker banget dan ini panjang ya. Jadi shock depannya ininya tuh dia travelnya tuh panjang. Tuh kelihatan berotot banget. Nah, warnanya itu ini warna bodinya itu hampir kayak warna velgnya. Dan warna magnesium cuma bedanya dia ini nggak glossy. Makanya nggak kelihatan identik miripnya gitu loh. Tapi kalau menurutku secara kasat mata sih dia nampak hampir sama ya. Nih di bagian sini ini ya. Nah, ini dia pakai warna warna dop. Di bagian spakbor depan warna dop, di sini ada tulisan ABS, pengereman otomatis untuk menambah penampilan yang semakin keren, tetap ya mempertahankan wavy disc brake. Dan di sini ada ini apa namanya, pengontrol ABS-nya mungkin ya. Ini di sini kaliper pakai Nissin dual piston ya. Nah, mulai berubah itu di bagian sampingnya Kang Mas. Ini ya kelihatan ya.
di bagian samping sini. Kalau lampu sen masih mempertahankan model lama, dia masih nongol seperti ini. Ini kelihatan ya bedanya. Lakukan banyak mainan-mainannya di sini. Ini dia, kita lihat dari samping. Nah, kelihatan nggak? Ini ya. Jadi kalau yang lama sampingnya ini polos, tidak bertekstur. Kalau ini dia ada teksturnya. Di sini ada kayak lubang-lubangnya, dan nggak cuma lurus saja gitu loh. Tapi ini ya, wes pokoknya robotik banget lah. Ini bentukannya kayak gini, kinclong ya. Ini ya kelihatan dari samping yang dirubah itu. Terus di pijakan kaki ini juga dia terasa lebih lebar. Tuh kalau dari samping yang dirubah itu sih. Dari bentukan bodi nampak terlihat yang dirubah hanya itu di bagian belakang. Bentukan mufflernya juga masih sama sih. Shock belakang otomatis kalau ADV dia sudah pakai ini. Ada subtanknya atau tabungnya. Dan dilengkapi fitur yang namanya ESS Emergency Stop Signal. Itu dia akan nyala otomatis ketika ada pengereman yang sangat mendadak, atau intinya itu semacam sinyal untuk ngasih apa-apa yang pengendara yang di belakang ketika dalam kondisi bahaya, tanpa kita harus menyentuh sebuah tombol ya. Jadi lampu sen ini akan otomatis menyala. Ini ya keren, kece ya. Jadi warnanya itu benar-benar clear. Dia tidak ada stripping-stripping yang terlalu banyak gitu. Hanya ada emblem ADV 160 warna gold di bagian sampingnya. Ini ya sampai bodi belakang clear banget. Terus untuk pemanisnya di bagian sini dia pakai warna silver. Ini ya kanan kiri sama. Pijakan kaki juga oke. Posisinya nggak begitu yang apa ya, nggak begitu yang nongol banget. Ketika ditutup itu rapi banget gitu loh. Ini di bagian belakang pakai warna silver ya, crankcase-nya dicat warna silver. Terus ada emblem ESP Plus di bagian box filternya. Ya kalau ngomong warna kurang lebih kayak gitu sih. Itu ya. Terus pertanyaannya, apa aja sih yang dirubah Bang? Nah, kalau secara eksterior tadi sudah ketemu satu di bagian bodi samping kanan kiri bagian depan. Perubahannya di situ. Terus kalau warnanya ini untuk glossy-glossy-nya dia lebih banyak ya. Tuh di bagian depan-depan sampai di bagian tangki BBM-nya di bagian sini. Ini ya. Nih, kita lihat displaynya di bagian cockpit. Nih dia. Jadi warnanya itu dia nyambung dari sini ya. Dari sini, nih dari sini nyambung ke sini. Set sampai bawah. Uh, di leherannya juga ini dia pakai warna yang sama. Terus yang lebih menarik lagi di sininya. Setangnya ini juga dia nih sama kayak warna bodinya. Nah, terus yang dirubah apa aja sih Bang? Nah, ini di tipe yang ini, di tipe paling mewahnya. Ini kan sekarang Honda punya apa namanya? Punya teknologi baru namanya RoadSync ya. Nah, otomatis karena ini yang paling mewah dia dibekali dengan yang namanya RoadSync. Tapi sebelum kita ngomongin RoadSync, ini ya bagian sini ada USB chargernya. Jadi tinggal colok kabel tanpa harus ada tambahan lain. Nah, kembali lagi kita ngomongin RoadSync-nya. Ini ya, displaynya bagian speedometer dia sudah pakai TFT. Nih, ini informatif banget sih. Sayang ini nggak tadi nyalain, jadi nggak bisa ngecek isinya. Tapi yang jelas ini dia sudah ada yang namanya Honda RoadSync. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itu perubahan berikutnya. Terus perubahan yang lain nih, bagian tombol-tombol.
multifungsi banget. Yang ini dulunya, kalau yang buka crossing itu dulu kan di tengah ya, lah sekarang pindah di sini. Kayak semacam joystick gitu sih. Lah terus ini ada pilihan tombol. Ini untuk on off-nya si HSTC. Ini bentukan ininya juga keren sih. Ini untuk apa namanya? Horn, klakson. Ini lampu sen. Terus di bagian kanan dia ada starter, terus tombol idling stop sama ini untuk apa namanya? Hazard. Nah, terus tambahan lagi ada satu tombol lagi nih di bagian depan, dia punya pas beam di sini. Ini ya tombol pas beamnya. Ya overall kurang lebih sih seperti itu secara eksterior ya. Kalau ngomong performa mesin dan lain sebagainya, apakah dirubah atau tidak, itu bisa ketemu ketika sudah di tesnya. Tapi emang cakep sih, gagah ya. Nih, cakep banget asli. Jadi warna ini tuh kalau lagi di dalam ruangan kayak gini terasa seperti biasa aja, nggak begitu istimewa. Tapi warna-warna kayak gini karena dia glossy, otomatis akan lebih hidup, lebih keluar warnanya itu ketika dia terkena sinar matahari langsung. Nah, ya wes, pembahasan hari ini kurang lebihnya kayak gitu dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.